berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2025 melaporkan bahwa prevalensi diabetes pada anak dan juga remaja meningkat hingga 15,6% dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, yakni peringkat kelima di dunia. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena prevalensi diabetes pada remaja dan juga anak diperkirakan akan terus melonjak yang dipicu oleh obesitas dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan Ticau, yaitu minuman kombucha berbahan teh lokal Indonesia yang dipadukan dengan bunga dan juga buah yang kering, sehingga dapat menghasilkan rasa dan juga aroma yang unik. Kami melihat masalah seperti aroma kombucha yang kurang disukai, varietas yang terbatas, dan juga belum praktis. Karena itu, kami menghadirkan solusi dengan aroma yang lebih ringan, rasa lebih segar, dan produk yang lebih ready to drink. Value utama Ticau adalah minuman sehat dengan tampilan modern yang lebih mudah diterima oleh para remaja. Ticau adalah usaha kuliner berskala kecil yang bergerak di bidang produksi dan penjualan minuman sehat berupa kombucha dengan berbahan baku lokal dan berkualitas tinggi. Kategori usaha kami adalah kuliner UMKM pelajar. Kami beroperasi secara online dan sistem pre-order melalui WhatsApp, serta melayani pengiriman ke area sekolah dan sekitar Bandung. Misi dari perusahaan kami yang pertama menghasilkan minuman sehat berbasis kombucha yang termasuk minuman probiotik dengan segala manfaatnya untuk pencernaan. Yang kedua, mengembangkan inovasi kombucha dengan cita rasa unik dari teh dan bahan-bahan alami lokal Indonesia. Yang ketiga, mengurangi konsumsi minuman tinggi gula, pengawet, bahan kimia melalui produk yang lebih sehat dan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat melalui produk yang menyegarkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, mengangkat kualitas serta potensi teh lokal Indonesia agar lebih dikenal dan memiliki nilai jual tinggi di dalam negeri. Bagian ini saya akan menjelaskan mengenai profil target konsumen dan juga perkiraan potensi pasar usaha kami. Pertama, mengenai profil konsumen berada di rentang usia 15 hingga 22 tahun, yaitu para pelajar SMA dan juga mahasiswa. Lalu yang kedua, berdomisili di wilayah kota ataupun kabupaten Bandung. Yang ketiga, aktif menggunakan media sosial, memiliki ketertarikan pada olahraga dan juga mengutamakan pola hidup sehat. Lalu yang keempat, memiliki daya beli rata-rata sebesar 15.000 untuk setiap kali pembelian, serta menggunakan aplikasi WhatsApp, Instagram, dan TikTok sebagai platform komunikasi dan juga informasi. Selanjutnya, untuk perkiraan potensi pasar, kami mengambil contoh lokasi di SMA Negeri 22 Bandung yang memiliki jumlah siswa sekitar 1.400 orang. Jika hanya sekitar 5% diantaranya menjadi pelanggan tetap, maka jumlahnya setara dengan 70 orang dengan frekuensi pembelian rata-rata 1 kali dalam seminggu. Maka potensi penjualan dapat mencapai sekitar 280 botol per minggu. Dengan demikian, harga awal penjualan kami sebesar 100 sampai 200 botol setiap bulannya adalah hal yang sangat realistis dan mudah untuk dicapai. Pada analisis kompetitor, kami mengidentifikasi 3 kelompok pesaing utama. Yang pertama, minuman boba dan minuman kekinian. Kelebihannya memang sudah terkenal dan banyak pilihan rasa, namun memiliki kekurangan kadar gula tinggi dan juga kurang sehat. Peluang kami adalah menawarkan produk berbahan sehat dan kadar gula rendah. Yang kedua adalah jus dan smoothies. Kelebihannya segar dan sudah dikenal sebagai minuman sehat, namun kekurangannya tidak mengandung zat baik untuk pencernaan. Lalu, peluang dari kami adalah produk kami punya manfaat tambahan untuk sistem pencernaan. Dan yang ketiga adalah minuman kemasan pabrik. Kelebihannya itu mudah ditemukan di mana saja, namun memiliki kekurangan yaitu mengandung bahan pengawet dan juga perasa buatan. Peluang kami, produk kami itu sangat bagus dan tanpa bahan pengawet, serta dibikin secara homemade. Ticau merupakan inovasi minuman kombucha berbahan dasar teh lokal yang dipadukan dengan ekstrak buah dan juga bunga kering alami. Produk ini diformulasikan khusus dengan karakteristik rasa yang lebih ringan, segar dan tidak menyengat, sehingga sangat aman bagi konsumsi pemula. Dikemas dalam kaleng ukuran 200 ml yang praktis untuk dikonsumsi harian. Ticau menghadirkan 3 varian rasa utama, yaitu original, manggamin, dan juga garden fruit, yang seluruhnya dipasarkan dengan harga kompetitif sebesar Rp15.000. Keunggulan utama Ticau terletak pada penggunaan bahan baku alami tanpa perasa buatan serta kemasan kaleng ready to drink yang menjadi alternatif sehat mengganti produk soda atau teh manis. Jika dibandingkan dengan kompetitor pada umumnya yang memiliki aroma fermentasi kuat, harga relatif mahal, dan kemasan botol yang kurang praktis, Ticau menawarkan nilai yang lebih ekonomis dan modern. Strategi bisnis ini difokuskan secara spesifik untuk menjangkau segmen remaja yang pemula melalui sistem penjualan langsung serta optimalisasi layanan daring WhatsApp. Lalu ada kapasitas tim, profil dan pembagian tugas tim. Yang pertama ada Rafa sebagai ketua atau CEO. Keahliannya komunikasi, public speaking, dan manajemen. Tanggung jawab utamanya adalah koordinasi tim, hubungan eksternal, dan membuat laporan. Lalu yang kedua ada Radesti sebagai pemasaran. Keahliannya mempunyai relasi yang luas, foto produk, dan copywriting. Tanggung jawab utamanya adalah membuat konten, kelola media sosial, dan balas pesan atau order. Lalu yang ketiga ada Tanisa sebagai keuangan. Keahliannya adalah matematika, mengelola, dan teliti. Tanggung jawab utamanya adalah catat transaksi, membuat laporan laba dan rugi. Lalu yang terakhir ada Radit sebagai operasional. Keahliannya adalah motor antar, F&B, dan kemasan. Tanggung jawab utamanya adalah produksi, stok bahan, dan pengiriman. Ada sumber daya fisik. Yang pertama, smartphone 4 anggota. Fungsinya dalam bisnis adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan, membuat dokumentasi produk, mengelola media sosial, dan yang terakhir adalah desain produk. Lalu yang kedua ada laptop.
milik Tanisa dan Rafa. Fungsinya dalam bisnis adalah untuk mendesain logo, packaging, dan produk, lalu juga untuk mencatat keuangan dan membuat laporan. Lalu yang ketiga adalah peralatan produksi. Nah, peralatan produksi ini milik bersama. Fungsinya dalam bisnis adalah untuk memproses produksinya kombucha. Lalu yang terakhir adalah motor milik Radit. Fungsinya dalam bisnis adalah untuk membeli bahan dan pengantaran pesanan. Lalu ada sumber daya non-fisik. Yang pertama, jaringan pertemanan di sekolah. Fungsi dalam bisnis adalah basis pelanggan pertama dan penyebaran informasi. Lalu yang kedua, ada skill desain milik semua anggota. Fungsi dalam bisnis adalah mendesain PPT, membuat logo produk, membuat desain packaging, membuat karakter icon produk, dan membuat video promosi produk. Lalu yang ketiga, ada petani teh lokal. Fungsi dalam bisnis adalah menjadi supplier bahan utama produk. Lalu yang keempat, ada relasi penjual Scooby. Fungsi dalam bisnis adalah menjadi penjual utama Scooby dan mentoring awal mengenai Scooby dan kombucha. Lalu yang terakhir ada mitra dan jaringan pendukung. Yang pertama ada Aurora Tennis Club menjadi titik distribusi tambahan selain pesan secara langsung. Lalu yang kedua ada petani teh lokal OCT sebagai penyedia bahan utama. Lalu yang ketiga ada organisasi MPK SMAN 22 Bandung menjadi media promosi dan mendistribusi ke murid lainnya. Lalu yang keempat ada guru pembimbing menjadi mentor dalam pengembangan bisnis. Dan yang terakhir ada Hejo Hero, produk healthy food yang dapat menjadi titik distribusi tambahan. Untuk strategi pemasaran dan juga distribusi kami menggunakan 3 platform digital utama. Yang pertama adalah WhatsApp, yang berfungsi untuk tempat pemesanan dan juga transaksi langsung. Alasannya karena mudah dipakai oleh siswa maupun orang tua. Lalu yang kedua adalah TikTok, yang berfungsi untuk membuat konten video proses pembuatan dan juga tampilan produk. Alasannya karena banyak remaja aktif dan juga potensi konten menyebar luas. Lalu yang ketiga, Instagram berfungsi untuk membangun citra merek, berbagi foto edukasi dan juga ulasan pelanggan. Alasannya karena tampilan visual menarik dan juga cocok untuk produk kami. Baik, selanjutnya saya jelaskan mengenai alur pemasaran, jenis konten, dan cara penyaluran produk kami. Untuk alur pemasarannya kami gunakan sistem berurutan. Pertama, kami perkenalkan produk lewat TikTok supaya banyak orang tahu. Lalu diarahkan ke Instagram untuk membangun kepercayaan dan gambaran produk. Kemudian pemesanan dan pembayaran dilakukan lewat WhatsApp. Setelah pemesanan masuk, kami antar langsung ke tujuan. Lalu kami minta ulasan dari pemberi dan ulasan itu nanti kami unggah lagi ke TikTok dan Instagram supaya makin banyak orang yang tertarik. Kemudian untuk jenis konten yang kami buat ada 4 macam. Yang pertama, konten ulasan pembeli. Kami tampilkan di Instagram Story dan disimpan di bagian sorotan. Tujuannya supaya calon pembeli makin yakin dan percaya. Lalu yang kedua, konten edukasi berisi penjelasan manfaat dan kelebihan produk. Kami unggah di Instagram dalam bentuk geser supaya pelanggan mengerti keunggulan kami. Dan yang ketiga, konten proses pembuatan. Kami unggah di TikTok dan Instagram supaya pelanggan tahu cara pembuatannya. Lalu yang keempat adalah konten promosi berisi penawaran menarik dan diskon. Kami bagikan di TikTok dan Instagram untuk menarik minat beli. Untuk cara penyaluran produknya ada 5 cara. Yang pertama itu sistem pesan sehari sebelumnya lewat Instagram dan WhatsApp dengan membayar uang muka 50% lalu barang kami antar keesokan harinya. Lalu yang kedua adalah pengantaran langsung ke sekolah tepat saat jam istirahat, dan yang ketiga adalah membuka stand langsung saat ada acara sekolah ataupun bazar. Yang keempat adalah menitipkan produk di koperasi dan kantin sekolah jadi bisa langsung tanpa harus memesan terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah menitipkan juga di tempat olahraga seperti tempat senam, yoga, dan lapangan olahraga dengan sistem pembagian hasil. Pada perencanaan keuangan, biaya produksi dihitung dari bahan baku seperti teh, starter, kombucha, gula, dan air dengan total biaya bahan sekitar Rp2.000 per cup. Ditambah biaya kemasan sekitar Rp4.000 sehingga total biaya produksi per cup berada di kisaran Rp6.000. Secara detail, biaya per cup untuk manggomin sekitar Rp6.150.000 dan garden fruit sekitar Rp6.289. Dengan harga jual Rp15.000, keuntungan per cup mencapai sekitar Rp8.700 hingga Rp8.800. Jika dalam 1 bulan terjual 300 cup, maka total keuntungan bisa mencapai sekitar 1,3 juta per bulan untuk tiap harian. Dari hasil ini, Ticau memiliki margin keuntungan yang cukup besar dan potensi profit yang sangat stabil. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan Ticau ada pada aroma yang lebih ringan, inovasi rasa, kekuatan yang terjaga dan sesuai dengan target remaja. Kelemahannya masih pada produksi dan rasa yang belum konsisten, belum ada yang data pasti serta resiko fermentasi. Peluangnya berasal dari target remaja yang kurang menyukai aroma kuat, minimnya kompetitor, cocok untuk pasar sekolah dan mudah untuk mendapatkan feedback. Sedangkan tantangannya adalah adanya kompetitor, potensi pembelian yang tidak berulang serta keterbatasan produksi. Dari situ, strategi kami adalah melakukan ekspansi digital, menerapkan sistem pre-order, serta kualitas dan juga perizinan, serta menjaga kestabilan produk melalui kontrol dan juga dana cadangan. Lalu ada kesimpulan dari bisnis plan Ticau ini. Informasi umumnya, nama usaha Ticau, jenis usaha minuman sehat lokal, target pasar remaja dan pemula, keunggulannya adalah aroma ringan, rasa unik dan sehat. Rincian finansialnya, modal manggomin Rp922.500, modal garden fruit Rp943.350.000, pendapatan manggomin Rp1.327.500, dan pendapatan garden fruit adalah Rp1.306.650. Keuntungan bersih per bulannya adalah Rp1.756.100. Indikator keberhasilannya BEP atau break even point 1, estimasi balik modal kurang lebih 0,8 bulan.
Thank you.